Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fawzi Deul Haq dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 7 kelas C dengan NIM 12120200084 akan menyampaikan jawaban dari UAS pengembangan bahan ajar. Untuk soal-soalnya mungkin akan saya bacakan terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, dalam pengembangan media digital untuk pembelajaran PAI, kolaborasi antara guru dan peserta didik sangat penting. Analisis peran masing-masing pihak dalam menciptakan media ajar yang relevan, inovatif, dan berikan contohnya. Nah, untuk soal yang kedua, apa yang Anda ketahui mengenai konsep praktikum dalam konteks pembelajaran PAI? Sebagai calon pendidik, bagaimana Anda memanfaatkan pengalaman lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan pedoman praktikum PAI? Berikan refleksi Anda berdasarkan pengalaman atau studi kasus yang pernah Anda temui. Lalu soal yang ketiga, jelaskan konsep dasar pengembangan LKS dalam pembelajaran PAI. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan agar LKS dapat mendukung pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu yang keempat, jelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menganalisis kebutuhan bahan ajar PAI di jenjang SD dengan kelas yang terdiri dari peserta didik normal dan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Sertakan contoh konkret hasil analisis kebutuhan tersebut. Lalu yang kelima, bagaimana Anda menyesuaikan materi bahan ajar PAI untuk siswa SMP, SMA, dan SMK yang memiliki karakteristik usia, tingkat kedewasaan, serta minat belajar yang berbeda. Berikan contoh konkret untuk setiap jenjang. Mungkin untuk soalnya seperti itu, ada 5 poin. Nah, untuk jawabannya sendiri, yang pertama jawaban dari saya, mungkin untuk kolaborasi guru dan siswa itu jadi duo dinamis dalam membuat bahan ajar PAI. Bayangkan kalau kita membuat tugas kelompok, pasti ada yang punya ide kreatif, ada yang juga jago dalam mengedit, dan ada yang bisa ngasih masukan yang membangun. Nah, sama kayak bikin media ajar PAI, guru jadi kayak ketua kelompok yang mengarahkan, sedangkan siswa jadi anggota yang aktif menyumbang ide dan kemampuan. Nah, untuk peran guru sendiri bisa seperti arsitek. Guru merancang konsep besar media ajar, menentukan tujuan pembelajaran, dan memilih media yang sesuai. Guru juga bisa berperan sebagai mentor. Guru membimbing siswa dalam proses pembuatan, memberikan masukan, dan memastikan media ajar sesuai dengan kurikulum, seperti itu. Nah, untuk si siswa sendiri, mereka juga memiliki peran seperti harus dituntut kreatif. Siswa bebas mengeksplorasi ide-ide baru, menggambar, menulis, atau bahkan membuat animasi sesuai minat mereka, dan juga dituntut untuk aktif. Untuk siswa terlibat langsung dalam pembuatan media, mulai dari mencari informasi, mengedit, sampai dipresentasikan, seperti itu. Untuk contohnya, membuat video animasi tentang kisah Nabi Muhammad, siswa bisa bikin skrip, suara, gambar, dan animasi, sedangkan guru membantu ngecek akurasi sejarah atau ketepatan sejarah dan nilai-nilai yang disampaikan, seperti itu. Itu untuk nomor 1. Lalu yang nomor 2 ada praktikum PAI, lebih dari sekedar teori. Praktikum PAI itu kayak lab praktikum IPA, tapi yang kita pelajari tentang agama. Kita jadi bisa ngerasain langsung nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Kayak poin-poinnya tuh pentingnya pengalaman lapangan. Dari pengalaman lapangan kita bisa tahu apa aja sih yang siswa kurang paham, kesulitan apa yang mereka hadapi,
dan minat mereka seperti apa kayak gitu. Nah, identifikasi kebutuhan, maaf. Kita bisa buat pedoman praktikum yang lebih relevan dan menarik dengan memperhatikan pertama, materi. Sesuaikan dengan kurikulum dan tingkat pemahaman siswa. Kedua, ada metode. Gunakan metode yang bervariasi, misalkan diskusi, role playing, atau kunjungan lapangan. Dan yang ketiga, alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, siapkan alat dan bahan yang mudah didapat dan aman. Nah, untuk contohnya, praktikum sholat berjamaah. Kita bisa buat pedoman yang jelas, mulai dari tata cara berwudu, gerakan sholat, sampai adab-adab sholat berjamaah, seperti itu. Lalu ada LKS PAI nomor 3. LKS PAI adalah teman belajar yang seru. LKS itu kayak buku soal, tapi lebih interaktif. Kita diajak untuk berpikir kritis, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Nah, prinsip-prinsip pengembangan LKS itu yang pertama ada relevan. Materi LKS harus sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang kedua ada variatif. Gunakan berbagai jenis soal seperti pilihan ganda, esai, atau gambar. Lalu menarik. Tampilan LKS harus menarik dan mudah difahami. Jangan misalkan si gambarnya buram atau misalkan warnanya kurang menarik. Nah, itu bisa diatur lagi oleh desainnya. Nah, poin yang terakhir ada memfasilitasi. LKS harus membantu siswa belajar mandiri dan berkelompok, seperti itu. Lalu nomor 4, ada analisis kebutuhan bahan ajar PAI untuk siswa normal dan ABK. Nah, untuk siswa normal dan ABK, kita perlu bahan ajar yang berbeda, seperti ada langkah-langkah analisis yang bisa kita terapkan. Yang pertama, identifikasi peserta didik. Kenali karakteristik masing-masing siswa, terutama ABK. Apakah dia ABK-nya yang pendiam, hyperaktif, atau bagaimana, yang ceria, yang gampang marahan, itu bisa disesuaikan. Lalu, tentukan tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pilih media pembelajaran. Sesuaikan media dengan karakteristik siswa, misalnya gambar, video, atau alat peraga. Lalu poin yang terakhir ada evaluasi. Lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apa bahan ajar yang efektif, seperti itu. Untuk contohnya, mungkin untuk siswa tunanetra nih, kita bisa gunakan bahan ajar berupa braille atau audio. Sedangkan untuk siswa dengan gangguan belajar atau gangguan kognitif, kita bisa gunakan gambar yang sederhana dan teks yang singkat, seperti itu. Lalu pertanyaan yang terakhir untuk jawabannya, menyesuaikan materi PAI untuk berbagai jenjang. Materi PAI harus sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Nah, untuk yang SMP, contohnya. Untuk SMP, fokus pada pemahaman dasar tentang ajaran Islam, akhlak, dan ibadah. Gunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, untuk jenjang SMA, tingkatkan kedalaman materinya, seperti teori-teori dan materi. Kaitkan dengan isu-isu kontemporer dan kembangkan kemampuan berpikir kritis. Lalu untuk jenjang SMK, selain materi akademik, berikan juga materi yang relevan dengan dunia kerja seperti etika bisnis dan kewirausahaan. Nah, untuk contohnya, untuk materi tentang toleransi, siswa SMP bisa belajar tentang pentingnya menghargai perbedaan agama. Sedangkan siswa SMA bisa menganalisis kasus-kasus intoleransi yang terjadi di masyarakat. Mungkin contohnya seperti itu. Untuk jawaban-jawaban dari saya mungkin cukup sekian. Selebihnya mungkin ada evaluasi mengenai jawabannya apakah relevan atau tidak.
mungkin ke apa ya, apa sih gak jelas. Oh,